Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederika Angelina Paz. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri Tamalabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 terkait budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Faktor utama untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif. Dan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, perlu ada keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan sekolah untuk menggerakkan komunitas praktis, mendorong kolaborasi, serta menjadi coach bagi guru lain. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mewujudkan tujuan budaya positif. Untuk menjadi seorang guru yang maksimal, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, harus memperhatikan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif ini lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia, karena ada 3 motivasi perilaku manusia yang terdapat dalam diri murid, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru dapat mampu membedakan perilaku murid yang menghindari ketidaknyamanan, hukuman, serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka yang dimiliki murid masih berasal dari eksternal. Sehingga tugas guru adalah menumbuhkan motivasi internal agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, agar dapat membiasakan murid untuk tidak menumbuhkan motivasi eksternal, melainkan motivasi internal. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, 5. Sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru harus mampu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, serta mendukung murid
agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif dalam diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru harus berperan sebagai manajer dalam menggunakan segitiga restitusi saat menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, dan sifatnya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, serta dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan perbuatan prakarsa perubahan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya kemudian berefleksi bahwa saya sudah memahami konsep-konsep yang terdapat dalam modul 1.4 tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut saya sudah pahami. Dan saya akan mewujudkan itu dalam tindakan saya, serta saya dapat bagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan. Karena yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Yang seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Saya kemudian menangani murid yang sering berbuat kegaduhan di kelas, yang tidak menghormati teman sekelasnya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan kemudian menanyakan keyakinan kelas. Saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Dan hal yang sudah baik menurut saya adalah motivasi internal sudah mulai tumbuh dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru yang awalnya menjadi penghukum akan berubah menjadi seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika ada murid yang berbuat kesalahan. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya membangun komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.